Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bimbingan TIK. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pemrograman Pascal, yaitu array. Apa itu array? Array pada Pascal adalah struktur data yang berisi sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Misalnya, kalian memiliki banyak variabel yang berisi nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya. Itu kan kumpulan data yang sama ya, berisi nama, menggunakan string. Nah, untuk lebih efisiennya, variabel nama-nama tersebut disimpan di dalam array. Untuk contoh programnya, langsung saya praktekkan ya. Ini saya sudah membuat program baru dengan judul belajar array. Nah, di sini pada awalnya didaftarkan dulu variabelnya. Saya akan membuat array dengan nama 1 sampai dengan 4 ya. Jadi nama pertama nama orang siapa, nama kedua yaitu siapa, nama ketiga, dan seterusnya. Cara penulisan variabelnya yaitu kita beri variabel nama, selanjutnya kita tulis array. Kemudian karena kita membutuhkan 4 data, ditulis 1 titik 4. Ini ya. Jadi untuk variabelnya nama titik 2 array berisi 1 sampai dengan 4. Lalu tipe datanya string karena yang diisi adalah nama. Of string. Jika isinya angka, berarti of integer. Seperti itu. Setelah mendaftarkan variabelnya, kita langsung masuk ke program utama. Seperti biasa, saya menggunakan clear screen. Nah, untuk mengisi array-nya itu seperti ini ya. Nama ini harus sama dengan judul yang didaftarkan di sini. Jika ini berisi nilai, berarti yang di bawah ini juga berisi nilai. Nama. Gini. Ini nama 1 berisi dari 1 ini bisa disebut indeks. Jadi nama dengan indeks ke-1 itu berisi dari. Karena tadi kita menggunakan 4, kita tuliskan dulu.
Gini ya, kita mempunyai 4 data. Indeks ke-1 berisi Dery, indeks kedua berisi Vira, indeks ketiga berisi Dani, indeks keempat berisi Rani. Nah, ini adalah isi dari array. Lalu untuk menampilkan atau memanggilnya ke program seperti apa? Tetap menggunakan write-len. Nama indeks ke-1 kalau di dalam petik seperti ini berarti ditulis apa adanya ya nanti di program outputnya. Kemudian koma, kita masukkan nama indeks ke-1. Seperti ini. Ini untuk memanggil array nama dengan indeks ke-1. Kita kompilasi dulu apakah ada error. Tidak ada error, saya jalankan. Nah, nama dengan indeks ke-1 berisi Dery. Saya teruskan sampai ke 4 dulu. Ini ya, nama indeks ke-1 berisi Dery, kedua Vira, ketiga Dani, ketiga Rani. Kita kompilasi, kemudian jalankan. Berhasil. Ini program array dengan satu ya, indeks dengan satu baris saja. Kalau kalian dalam membuat program misalnya membutuhkan array dengan jumlah yang banyak, bisa sampai 100 atau ininya yang diganti. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bentuk sederhana dari program array. Selanjutnya yaitu array 2 dimensi. Apa itu array 2 dimensi? Array 2 dimensi adalah pengembangan dari array yang ini. Tetapi lebih kompleks lagi karena bentuknya seperti tabel ya. Datanya itu ada baris dan kolomnya. Jadi array baris keberapa, kolom keberapa berisi ini. Baris keberapa baris keberapa, kolom keberapa isinya ini. Seperti itu. Contohnya tempat duduk misalnya baris pertama kolom kedua namanya siapa, misalnya Dery. Baris kedua kolom ketiga Dani.
Jadi lebih lanjut lagi. Langsung saya contohkan ya. Array dengan 2 dimensi. Penulisannya hampir sama. Tetapi di sini ditambahi lagi. Ini contohnya saya membuat 2 baris dengan 4 kolom. Jadi barisnya 2, kolomnya 4. Yang pertama baris dulu. Baris 1 sampai 2 dan kolom 1 sampai dengan 4. Paham ya? Ini baris 1 sampai dengan 2. Ini ini kolom 1 sampai dengan 4. Dibayangkan saja ada tabel, barisnya 2, kolomnya 4. Baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Ini saya ganti tempat duduk. Saya singkat TD, tempat duduk. Nah, pengindekannya gimana? Seperti ini. Contohnya baris 1, kolom 1, tempat duduknya Derry. Jadi baris 1, kolom 1, tempat duduknya Derry. Baris 1, kolom 2, tempat duduknya Vira. Baris 1, kolom 3, tempat duduknya Dani. Baris 1, kolom 4, tempat duduknya Rani. Ini masih baris ke-1. Tambah lagi baris selanjutnya, karena yang dibutuhkan adalah 2 baris. Baris 2, kolom 1, misalnya siapa ya? Jenny. Baris 2, kolom 2, Wito.
kita kompilasi. Ini yang ditulis di sini tidak harus semuanya, tergantung sesuai kebutuhan. Tapi pada contoh program ini saya tampilkan semuanya. Nah, seperti ini. Jadi ya, berhasil dikompilasi dan dijalankan. Misalnya saya ingin hanya menampilkan ini, tempat duduk baris 2 kolom 4. Jadi di sini 2 kolom 4. Seharusnya yang keluar adalah Faiz. Kita jalankan. Benar ya. Adalah milik Faiz. Seperti ini. Gitu ya, belajar program array mulai dari yang sederhana sampai dengan yang 2 dimensi. Kalian pahami dulu. Jika mengalami kesulitan atau menemukan hambatan ketika mempraktekkan, silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya sederhana saja, silahkan membuat array 1 sampai dengan 36 ya, sesuai dengan jumlah siswa di kelas kalian. Jadi ini array 1 ya, bukan yang 2 dimensi ini, yang pertama tadi. Selanjutnya kalian panggil nama kalian di bagian ini. Jadi array 1 berisi nama siswa dengan nomor urut 1. Nanti kalian indeks nomor urut keberapa, silahkan ditulis, silahkan dipraktekkan. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekian dulu belajar array kita hari ini. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.